Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, karena saya di sini untuk menggantikan penceramah yang nggak bisa hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru dulu ya. Dan saya menerima SMS begitu banyak, saya nggak bisa jawab, nggak bisa bales. Jadi di sini saya bilang terima kasih, ya. Banyak yang ngirim SMS, banyak kata-katanya yang bagus. Dari sekian orang yang ngirim SMS, ada satu orang dia mengirim SMS itu, rupanya dia ngirim tuh dari Taiwan. Kata-katanya bagus, makanya saya salin di sini, ya. Kata-katanya tuh bagus sekali. Dari sekian SMS-an tuh saya lihat ini orang tulisannya bagus banget nih. Apa kata dia? Gongzuo qing bu yao tai lei. Bekerja jangan terlalu capek. Senghuo yao man man ti hui. Hidup itu harus perlahan-lahan diselami. Jiankang zenda baogui. Kesehatan sungguh berharga. Sifei enyan yu cho yu dai. Benar salah dalam kehidupan itu adalah suatu kejadian dalam kehidupan yang harus kita lalui. Zhenqing cai zui zhenggui. Kasih yang sebenarnya itulah yang baru berarti. Chenggong suiran hen mei. Sukses itu kelihatannya indah. Sepai ping fei futan. Tapi kegagalan itu pun juga bukan merupakan beban. Nah, kata-kata ini yang bagus nih. Dengarkan. Chenggong suiran hen mei. Kesuksesan itu memang indah. Tetapi kegagalan juga bukan merupakan beban. Karena orang mikirin, tahun 09 kemarin gue dapat apa ya? Gue cuan berapa ya? Karena orang sekarang melihat yang disebut sukses itu punya rumah mewah, punya BlackBerry, punya mobil mewah. Itu sampai ke anak-anak udah berpikirnya seperti itu. Manusia menjadi sangat-sangat matre. Ping fan de kuai. Kebahagiaan yang sederhana. Ye shi nan de zhiwei. Juga merupakan rasa yang sulit diperoleh. Apa itu yang disebut kebahagiaan yang sederhana? Mungkin orang nongkrong di warung kopi, minum kopi sambil nungguin temannya, juga merupakan suatu kenikmatan. Yao jide kan en. Nah, ini Buddhis Taiwan yang selalu menitik beratkan. Women yayu kan en de xin li. Mahabiksu ni Zhen Yan sering saya dengar beliau berceramah di TV. Women yayu kan en de xin li. Harus rasa berterima kasih dan bersyukur. Ya, karena dalam bahasa Indonesia kan en sulit loh. Orang Vietnam menerjemahkan kan en jadi kan em. Terima kasih. Ya. Ping an zhou chu xin de yinian. Dengan aman memasuki tahun yang baru. Jiushi zui xingfu le. Itulah yang paling bahagia. Zu ni men yongyan kuai le. Semoga Anda berbahagia. Kuai le de kuai ru 2010 nian memasuki tahun 2010. Ya. Orang ini mengirim SMS ke saya begitu bagusnya. Aduh, saya mesti catat nih cepet-cepet nih. Ya, karena kan kebanyakan orang ngirim SMS ada yang gambar kayak anak kecil tuh, banyak yang rame, ya kan? Atau selamat ulang, selamat tahun baru, ya kan? Nah, tapi kata-kata ini penuh dengan renungan. Sesungguhnya apa yang kita cari dalam hidup ini. Nah, sekarang kita lihat tahun 2010. Hidup semakin sulit.
Belum lagi digunjang-ganjing dengan ramalan ini, ramalan ono, orang menjadi pada ketakutan. Sekarang bagaimana? Ya, bagaimana orang harus melewati hari-harinya yang kelihatannya semakin sulit. Di dalam tradisi Buddhis Mahayana yang notabene dipengaruhi oleh Taoisme, di dalam Chanjong, dalam Zen Buddhisme, para pendeta Buddha Zen di Korea dan di Jepang, mereka mewariskan tradisi ini. Shao shi gua yu, zhi zhu chang le. Shao shi gua yu. Saya ngelihat itu di pintu gerbang wihara. Kurangi keinginan-keinginan pribadi. Zhi zhu chang le. Dia yang merasa puas akan selamanya gembira dan bahagia. Kelihatannya sederhana ya, bagus, tapi susah. Kurangi keinginan-keinginan pribadi. Saya ingat kira-kira 40 tahun yang lalu, Bante Giri Rakito pernah bersama di Brahma Wihara di Singaraja dan Bali. Beliau menggunakan kata-kata yang sederhana untuk mengungkapkan bahwa setiap orang di dunia ini seperti mengendarai sebuah kendaraan. Apakah itu sepeda, apakah itu motor, apakah itu dokar, apakah itu mobil. Mengendarai kendaraan tuh harus bisa ngerem. Bisa ngerem. Jadi bayangkan, kendaraan yang dikendarai itu nggak bisa ngerem. Coba ayo, naik mobil nggak bisa ngerem. Naik sepeda nggak bisa ngerem, bisa jerit-jeritan, ketakutan. Ayo, naik dokar nggak bisa ngerem, coba. Ya kan? Jadi setiap orang harus bisa berusaha sebisa-bisanya mengendalikan dirinya sendiri. Pengendalian diri itu bukan kita minta orang lain loh. Tapi seyogyanya kita melihat ke kita dulu sendiri. Kurangi keinginan pribadi, merasa bahagia, bersyukur dengan keberadaan yang sekarang, itu akan membuat orang terlepas dari stres. Begitu banyak kehidupan ini yang membuat orang stres ya. Saya mohon maaf kalau yang ada hadir di sini ya, tapi saya nggak tahu, udah lupa wajah mukanya. Berapa hari yang lalu ada seorang anak datang kemari bawa tas. Katanya dia ingin nginep di wihara ini, tapi saya katakan tempat wihara kita ini nggak ada penginapan. Saya tanya, kenapa kamu mau nginep? Ada 2 yang dia nggak jawab. Keluarga saya ribut dan saya nggak cocok dengan keluarga saya. Kemudian dia tanya, saya harus ke wihara mana Pak? Wihara sih ada yang Anda bisa kunjungi, tapi belum tentu wihara itu juga ngasih kamu nginep di situ loh. Kaum bapak, kaum ibu yang hadir di sini, kelihatannya nih zaman sekarang, kita harus memperhatikan anak-anak kita loh. Anak-anak sekarang, dia nggak setuju sama orang tua, dia bisa bawa buntelan pergi. Yang dulu tuh istri bawa buntelan pergi, zaman dulu. Betul nggak? Zaman nenek kita. Iya kan? Kalau sekarang bukan istri-istri yang bawa buntelan, anak-anak tuh dia bisa bawa buntelan pergi. Lebih-lebih lagi yang saya pernah kaget, dia pergi meninggalkan keluarganya, dia menjadi biksu atau biksunih loh, menjadi biku. Saya tanya, kamu kok bisa? Ya saya meninggalkan keluarga saya Pak. Rupanya dia ingin seperti Siddhartha begitu ya. Padahal dia anak laki semata wayang loh. Ya, anak tunggal. Nah, jadi kelihatannya fenomena di zaman sekarang tentu kebahagiaan dharma
dengan kehidupan kita, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Bagi yang berkeluarga, perhatikanlah anak-anak kita. Anak-anak itu bagaimana juga perlu diperhatikan. Ya. Kemudian saya kemarin pergi ke Jawa. Tanpa sengaja saya melihat sepertinya anak-anak perempuan sekarang lebih berani mengekspresikannya ya. Jadi di dalam mobil tuh menjerit-menjerit, berteriak-berteriak. Hal itu 30-40 tahun yang lalu tidak ada. Memang kita nggak bisa samakan dengan zaman Siti Nurbaya loh. Perempuan nggak boleh ketawa ngakak-ngakak, ya kan? Perempuan nggak boleh ketawa giginya kelihatan dalam cerita The Dream of the Red Chamber, ya kan? Dalam cerita Siti Nurbaya, dalam cerita Sampek Engtai, kan begitu. Tapi emang zaman udah berubah, mau bilang apa? Fenomena yang paling gampang terlihat, perempuan dandan keren, menor, makan pisang goreng sambil jalan, makan kuaci, nyiplak-nyiplak. Di zaman dulu nggak ada yang berani loh, ya orang perempuan. Tapi zaman sekarang cuek aja, ya kan? Apalagi kaum peranakan di zaman dulu. Mereka sangat elegan, nggak berani begitu, ya kan? Nah, jadi fenomenanya berubah. Oleh karena itu, saya pikir orang tua di zaman sekarang yang punya anak, apalagi anaknya sudah mulai besar, perhatikanlah anak-anak kita. Ya, saya teringat seorang sutradara di Shanghai. Dia mendapat nominasi bintang loh, sutradara terbaik. Tapi keluarganya itu morat-marit. Karena salah satu anaknya meninggalkan rumah dia dan salah satu anaknya sakit. Ketika dia diinterview sama wartawan, dia berkata, saya bangga dengan hasil prestasi sukses saya, tapi saya merasa sakit hati. Karena keluarga saya aur-auran, berantakan. Dan dia berkata satu kata loh, di dunia ini banyak anak-anak yang tidak bisa merasakan penderitaan orang tuanya loh. Anak-anak sekarang kalau dibilang jangan, tetap bandel. Guru teman saya, anak perempuannya mau nikah sama orang yang dinilai nggak benar. Mamanya bilang, jangan, nanti kamu nggak bahagia. Bandel. Dia ngagetin emaknya. Dia minum minyak tanah, bukan bensin yang dia minum. Coba, ya kan? Nah inilah ya yang kita lihat nih, kelihatannya renggang antara generasi tua dengan generasi muda yang juga harus dibina. Dharma Sang Buddha harus bisa menyelesaikan problem kehidupan ini. Yatha Buddha Abhisamaya, itu di dalam sutra dikatakan. Coba kita lihat. Buddha pernah membuat suatu parable, suatu perumpamaan di sebuah sutra. Di dalam Saddharma Pundarika Sutra ada sebuah fragmen cerita yang menarik ya. Ada seorang pemuda, dia anak tunggal, ya, bapaknya tuh kaya sekali. Tapi ini anak, karena dia anak tunggal dan anak orang kaya, dia merasa nggak betah di rumah. Dia stres, ya. Pada satu hari, ini anak kabur, meninggalkan orang tuanya. Perhatikan di akhir cerita ini loh. Karena di dalam Bible juga ada kisah anak yang hilang. Tapi apa samanya, apa bedanya ya? Perhatikan cerita ini. Ini anak, dia merasa nggak betah, dia tinggalin rumahnya. Si papa, ini kan terjadi di India Utara, gelisah nyari. Di kota itu udah dicari ubak-ubakan, ya.
Orang Betawi bilang ubek-ubekan tuh maksudnya kesini kesono dicari. Dari Jakarta misalnya nih nggak ada nih. Tentu pada waktu itu nggak ada kota metropolitan segede sekarang ya. Tapi si ayah terpikir, pasti ini anak pergi ke kota lain. Kalau kayak kita mah mungkin ke Tangerang begitu. Jadi si ayah udah ubek-ubekan di kota itu nggak ada, dia pergi ke kota berikutnya. Si ayah ini kaya raya. Dia berpikir, saya akan mencari anak saya yang hilang. Perhatikan loh, hubungan Buddha, Dharma dengan kita. Ya, kita mendekatkan diri kepada Dharma untuk menghayatinya, bukan berarti kita diberikan ya. Si ayah di kota yang kedua ini beli sebuah rumah yang gede dengan halaman kebun yang bagus. Betul, nih anak nih yang meninggalkan rumah, dia pindah ke kota berikut ini nih, kota tetangga. Berbulan-bulan, bertahun-tahun dia menjadi gelandangan. Ya pada waktu itu dia hampir 20 ya. Masa pancaroba, perubahan wajah mukanya tentunya. Terus gelandangan, gak makan, pasti wajah mukanya berubah dong. Pada suatu hari, si anak ini tanpa sengaja masuk ke dalam sebuah rumah di mana si ayahnya itu membeli rumah itu. Karena rumahnya gede ya. Pintunya lega, terbuka. Begitu si anak ini masuk ke dalam, si papahnya tuh lagi duduk di kursi dengan pembantu-pembantunya. Itu anak nyelonong masuk. Papahnya lihat, oh, tuh anakku datang. Ibu-ibu yang punya anak di sini, bapak-bapak. Semua orang tua pasti ngenalin anaknya loh. Anak kembar aja kita nggak bisa bedain, tapi orang tua bisa bedain, ya kan? Terus bagaimana juga ada insting loh, ya kan? Tapi si papa ini dia nggak mau ngomong, dia diam aja. Itu anak minder, ragu, takut. Nah ini fenomena gejala manusia kan? Dia masuk, dia berpikir, apa iya itu bapak gua? Gitu. Tapi dia menyangkal, dia tetap menyangkal, bukan ayah saya. Dia kabur. Waktu dia kabur, si ayah itu bilang sama pembantunya, 2 orang, kau kejar orang itu. Nah ini anak keluar, kabur, 2 pembantunya mengejar, ditangkap. Istilah orang Betawi bilang tuh direjeng tuh dipaksa gitu loh ya. Saya salah apa? Kok saya ditangkap? Tidak, majikan saya ingin bicara sama kamu. Dibawa perlahan-lahan. Si ayah melihat anaknya. Benar, 100% ini anak saya kok. Dia amat-amati wajah mukanya. Tapi si ayah berpikir, lebih baik saya jangan ngomong. Saya pengen tahu ini anak nih. Kamu siapa namanya? Pakai nama samaran. Tinggal di mana? Enggak punya rumah, gelandangan. Enggak punya kerjaan. Akhirnya si orang tua itu bilang, sebaiknya mau enggak kau tinggal di rumah ini? Dia ragu-ragu. Aku tinggal di sini ngapain? Kau bekerja mengurusi kebun ini percis seperti di India sekarang atau di Tiongkok zaman dulu, yaitu ngumpulin kotoran binatang. Ya, India tuh kebo, tai kebo dikumpulin, dibuat tembok. Ya.
Tiongkok juga dulu begitu. Nyapu segala macam. Mau nggak? Itu anak ragu lagi. Ragu. Akhirnya dia berpikir, daripada dia gelandangan, lebih baik saya tinggal di sini. Saya dapat makan, saya dapat tinggal. Nah, mulailah dia tinggal di rumah itu. Setiap hari, si ayah dari balik tirai mengintai anaknya. Di dunia ini, sejahat-jahatnya orang tua, nggak ada orang tua macan aja nggak berani makan anaknya. Bener kan? Pasti orang tua tuh sayang pada anaknya. Tapi anak belum tentu sayang pada orang tua loh. Pikirkan baik-baik. Jadi si ayah tiap hari mengintai. Berbulan-bulan didiamin aja tuh. Ya. Pada suatu hari si orang tua ini memanggil anak muda ini. Setelah setengah tahun, si orang tua itu bilang, mau nggak minggu depan saya akan mengadakan perjamuan untuk mengundang para tetua-tetua desa dan tamu-tamu teman ayah, katanya teman-teman si bapak ini, bukan dia nggak bilang ayah, teman si bapak ini, untuk mengadakan perjamuan makan. Dan nanti di dalam perjamuan makan itu saya akan mengumumkan bahwa saya akan mengadopsi kamu, akan mengangkat kamu sebagai anak angkat saya. Si anak ini sekali lagi dia minder loh. Dia ragu, dia minder. Mana mungkin ya, status dia kaya, saya orang sederhana. Dia ragu. Si orang tua itu bilang, jangan ragu. Minggu depan pastikan. Sampailah harinya minggu depan, si orang tua itu di tengah-tengah orang banyak dia berkata, sungguh anak ini adalah anak saya. Dia adalah anak yang meninggalkan rumah saya. The lost son and the prodigal son. Dalam Bible ada cerita itu, mirip loh ya. Cuman bedanya di mana nih? Dia adalah anak saya yang hilang. Dan saya telah menemukan kembali. Di dalam sutra ini, Sang Buddha menjelaskan, anak yang bandel itu kita. Orang tua itu adalah Buddha. Kita ini auban, bandelnya minta ampun. Ya, orang sekarang kan bandel. Mentang-mentang dirinya kaya, mentang-mentang dirinya cakep, mentang-mentang dirinya pinter, mentang-mentang dirinya berkuasa. Mucung udan loh. Dia nggak pandang orang lain. Tetapi Buddha tidak mengatakan, kemari akan kuberikan kamu dharma. Tapi aku melihat kamu hidup seperti apa. Di situ baru mengerti dharma. Kan orang tua itu nggak bilang, saya adalah orang tua kamu. Kamu jalanin dulu, maka dibiarin dia suruh ngumpulin kotoran. Dia liatin terus. Damang care sukang seti. Buddha sering berkata tuh. Orang yang melihat dharma dan menghayati dharma, dia akan menemukan kedamaian dan ketenangan hati. Karena ketenangan itu bukan dikasih loh oleh Buddha. Tapi kita sendiri yang harus mengelolanya. Bedanya di situ tuh. Maka agama Buddha mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan agama lain. Contohnya lihat dalam parable ini, perumpamaan ini loh. Tidak di semua dikasih. Tapi dibuat kita mengerti. Ketika itu anak udah kapok, istilahnya udah kapok dong, dia udah jerah, udah gak bandel-bandel lagi. Dia udah tahu, ya dulu saya salah, saya mau memperbaikinya. Nah inilah maknanya. Jadi, kalau kita lihat ya, bagaimana orang melihat
hubungan dharma dengan kehidupan. Kita udah sering dengar orang membaca tentang sila. Orang diminta untuk mengembangkan paramita. Orang diminta untuk mengembangkan bodhicitta. Tapi kadang-kadang teorinya itu terlalu sulit, terlalu jauh sama kita. Yang sekarang kita ingin cari adalah bagaimana mengadopsi dan mengadaptasi dharma itu dengan kehidupan yang kita yang sekarang. Supaya kita jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Hidup semakin sulit. Nah, gunakanlah dharma itu untuk kehidupan kita yang sesuai dengan kemampuan kita untuk mencernakan. Menjadi Buddhis tidak berarti menganut pola hidup yang aneh ya. Bukan menjadi Buddhis berarti orang itu dingin loh. Nggak mau ketawa ya, nggak punya rasa humor ya. Sama orang kayaknya kaku banget. Bukan itu. Menjadi Buddhis juga berarti menjadi manusia yang humanis. Yang jadi masalah adalah kadar kualitas kejahatan di zaman sekarang lebih tebal dan lebih kental. Manusia di zaman sekarang menjadi sedemikian materenya. Orang itu menjadi sangat materialistis. Sampai mesem, ramah, kedamaian itu dinilai secara materi juga. Karena dia bermanfaat bagi saya, memberikan saya profit, jadi saya mau mesem sama dia. Karena dia enggak mau beli barang saya, ngapain saya mesem sama dia. Jadi orang tuh jadi secara mekanis dia berpikir sedemikian rupa loh. Dan itu dari anak-anak kecil semenjak dia tahu bahwa uang bisa buat dia jajan, dia menilai setiap orang tuh secara materi. Nanti kalau orang tuanya bilang, kamu ke depan ambil koran gitu. Dia bilang, "Pah, ambilin koran, minta uang." Dia mau buat jajan. Tuh, sampai akan terjadi fenomena seperti itu. Ya. Nah, pada saat di luar nilai-nilai itu mulai goyah, mungkin wihara atau lembaga-lembaga agama harus mengokohkan fenomena yang positif di dalam wihara itu sendiri. Jadi tidak bersifat matre untuk menilai segala-galanya. Ya, oleh karena itu jangan kecewa kalau kita datang ke wihara kita menemukan gejala-gejala sebagian orang menjadi sedemikian materialistisnya, ya. Jangan kecewa. Yang penting kita jangankan umatnya, rohaniwan Buddhis pun menjadi begitu materialistisnya. Ketika dia menilai kasihan banget tuh seorang umat keluarganya meninggal, karena yang dinilai adalah background keluarganya, sehingga yang datang membacakan doanya orangnya pun juga terpengaruh loh. Ya, saya udah terlalu sering melihat itu, tapi kita jangan berkecil hati, jangan. Biarkan orang lain pola hidupnya materialistis, kita jangan, ya. Nah, untuk yang muda-muda, kalau boleh saya sharing, jangan dibiasakan suka menepok-nepok bokong orang kaya. Kalau bilang pantat salah, bokong. Jadi supaya kelihatannya kedengarannya lebih elegan. Ya, jangan suka menjilat orang kaya, jangan. Anda harus punya kepribadian yang muda-muda nih terutama. Karena begini, pohon batang kayu kalau udah tumbuh dibengkokin patah loh. Kebanyakan tuh orang udah terbentuk kepribadiannya karena dari muda dia nggak dikasih tahu.
Ya, jangan suka punya kebiasaan karena ingin mengambil hati bos, kita mengfitnah orang lain, mencelakakan orang lain, jangan. Tapi jangan sekali-kali menghina, melecehkan orang miskin. Jangan. Sama yang kaya jangan menjilat, sama yang miskin jangan menghina. Wajar saja. Jangan melihat orang tuh dari statusnya. Kita lihat dia sebagai pudgala, insan. Orang kaya baik, ya tetap kita baik. Orang miskin baik, ya tetap kita baik. Ya kan? Nah, hal itu harus dibiasakan. Sejak ribuan tahun yang lalu juga orang memang udah berpikir matre kok. Coba. Dalam sejarah, terpaksa saya harus bercerita ya supaya bisa keinget gitu ya. Pernah dengar toh tembok besar The Great Wall, Wanli Changcheng? Tembok besar itu dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada 300 tahun sebelum Masehi dengan mengerahkan 100.000 orang. Anda bayangkan loh, membangun tembok besar sepanjang 5.500 kilometer. Pada waktu itu nggak punya semen, ya, dan mereka harus mendorong batu-batu itu di saat salju menggempal. Jadi kalau mau ngirim barang tuh didorong di atas salju. 100.000 orang, sebagian besar mati dalam membangun tembok besar itu. Menuju kesatuan Tiongkok dalam chaos yang besar itu, Kaisar Qin Shi Huang bilang negara-negara kecil harus disatukan. Tapi negara-negara kecil enggak mau mereka menuntut otonomi. Nah, salah satu orang yang cukup cerdas untuk mengimbangi politik kesatuan Qin Shi Huang yaitu Su Qin, Perdana Menteri Su Qin. Menurut Su Qin, kita kalau nggak mau disatukan, masing-masing negara ini harus kuat. Dan kita harus kerjasama yang baik. Jadi kita nggak bisa dikalahkan sama dia yang kuat. Bayangkan, ada orang yang jenius seperti itu, Su Qin. Tapi kita lihat kisah hidup dia. Zaman dulu tidak ada kertas. Kertas ini baru diciptakan oleh seorang sida istana loh, Cai Lun. Itu di tahun 165 sebelum Masehi. Kertas pada waktu itu adalah kertas roti ya. Tapi Tiongkok zaman itu orang menulis hanya di 2 bagian. Kalau bukan di atas kain sutra, yaitu di atas bambu yang mesti diukir. Lebih banyak bambu karena lebih murah. Bayangin pada waktu itu belum ada kertas. Su Qin belajar untuk menjadi pejabat. Tradisi sekolah untuk menjadi pejabat itu lebih banyak didominir oleh konteks Konghucu ya. Wan pan jie xia pin, wei yu du su gao. Semua pekerjaan adalah pekerjaan rendah. Hanya pekerjaan sarjana orang sekolah baru tinggi. Maka imigran Tionghoa yang berpindah ke Indonesia selama 300 tahun, mayoritas itu kan bukan orang-orang sekolah. Kalau orang sekolah dia nggak mau menjadi imigran pindah. Ya, oke. Su Qin pada waktu menuju karirnya, pertama kali dia pergi ke negara Qin memang. Dia ketemu dengan kakeknya Qin Shi Huang. Tapi gagal, dia tidak diterima sebagai pejabat. Setelah dia gagal, orang tuh kalau di dunia ini sama, kapanpun sama ya. Kalau kita sukses, teman kita datang mengucapkan selamat.
Coba lihat pengangkatan pejabat, direktur, kembang bererot dari depan sampai ke belakang. Salaman, memang sih saya nggak pernah ngalamin, yang ada nyalamin orang emang. Salaman itu pejabat bisa sampai sengklek tuh tangan sampai pegel. Iya kan? Iya tuh. Coba. Tapi begitu kita dimutasikan, dipensiunkan, kita benar-benar hidup dalam kesunyian loh. Sepertinya lirikan mata orang itu pun merendahkan kita. Itulah kehidupan loh. Waktu di atas ingat, sekali-kali ingat bisa jatuh emang. Su Qin begitu gagal, dia pulang ke kampungnya di kota Luoyang, provinsi Henan. Apa yang dia bawa? Orang sekolah kehwenya cuma satu, buku. Dia nggak punya berlian emas, nggak punya. Buku mending kalau bisa dijingjing. Bukunya digendong karena bambu kan, pakai gerobak. Ya, pulang ke kampungnya. Tetangganya pun mencemooh dia. Istrinya lebih-lebih lagi, gak bisa ngomong apa-apa. Seorang istri yang baik melihat suami yang gagal, bukan kabur untuk kawin lagi loh. Bukan. Tapi dia harus memberi semangat kan? Ya dong. Enaknya kedengaran orang barat begitu ya. Behind a great man, behind a great successful man, there is a wise woman. Di belakang seorang pria yang jaya dan sukses, berdiri seorang wanita yang bijaksana. Manisnya kan begitu kedengarannya ya kan? Tapi istrinya Su Qin ngelihat Su Qin gagal, dia diam aja. Gimana ya? Sampai papa mamanya Su Qin pun tidak mau meladeni Su Qin loh, karena gagal. Apa mau berapa minggu kemudian papanya Su Qin ulang tahun. Mereka tinggalnya mencar. Su Qin berkata kepada istrinya, minggu depan ayah dan ibu ulang tahun. Kau mewakili aku. Karena aku ada kerjaan yang harus kukerjakan. Kau wakili aku untuk menyulangi, cingjiao, menyulangi ya. Jadi mengangkat gelas, menyulangi kepada yang lebih tua. Oke, kata istrinya bilang. Sampai hari itu, waktu dia mau menyulangi nih, si mantu mau menyulangi arah kepada mertuanya. Mertuanya ngeleos loh. Ngeleos maksudnya nggak ngeladenin. Anggur yang tadinya manis di tangan kamu menjadi anggur yang asam. Istrinya Su Qin hampir nangis loh mendengar kata-kata itu. Kalau kita lagi longpui, lagi lamjiun, nah, habis jatuh ketiban tangga, ya kan? Orang memandang kita rendah. Di situ kita harus ingat loh, waktu kita jaya kita jangan sombong. Jangan membiasakan diri menghina orang. Kalau kita emang hidup kita tenang-tenang aja, biar kita jatuh, kita nggak pernah hina orang, kita nggak pernah takut. Nah akhirnya istrinya Su Qin dihina begitu ya diam aja. Su Qin bertekad. Banyak tuh anak-anak sekarang suka ngomong begitu tuh. Bos saya kejam kok. Saya mau tunjukin nih biar saya sukses. Kasih tahu sama bos saya. Saya juga bisa hidup tanpa dia. Ya kan? Bertahun-tahun Su Qin belajar. Ya, zaman itu Tiongkok belum mengenal kopi loh. Karena pedagang-pedagang Arab belum datang melalui jalur sutra.
Kalau belajar tuh suka ngantuk, nggut-nggutan. Diikat kepalanya ke tiang tuh. Jadi kalau ngelenggut ketarik. Zaman cerita sampai entai, ya kan? Kalau dia ngantuk, dia ambil itu tuh kayak paku gitu, dia colok kakinya gitu supaya dia seger. Atau dia ke depan, dia cuci muka. Dia belajar. 10年床下无人问，一字成名天下知。Bertahun-tahun baca nggak ada orang yang menghiraukan. Akhirnya dia sukses. Tahun berikutnya, Su Qin keluar dari kota Luoyang menuju kota Qiguo di utara. Dia langsung diterima menjadi Perdana Menteri. Su Qin dalam sejarah Tiongkok seorang jenius yang bisa menjadi Perdana Menteri di 6 negara. Karena rajin, sukses. Setelah 3 tahun kemudian Su Qin berkata, saya ingin kembali ke kota kampung halaman saya di kota Luoyang di provinsi Henan. Saya ingin melihat orang tua saya. Kalau tempo hari pulang Longpui bawa bendolan buku. Sekarang pulang membawa nama dan kemasyuran loh. Duduk di atas gerobak. Zaman itu Tiongkok telah mengenal jalan raya ya untuk gerobak. Ketika gerobak Su Qin masih kira-kira 1 kilo lagi dari rumahnya, penduduk setempat telah nyapu membersihkan jalan. Kira-kira sudah mau beberapa ratus meter lagi nyampe di rumah Su Qin. Suatu adegan yang menarik dilihat oleh Su Qin dari di atas gerobaknya loh. Dia melihat kakak iparnya, sau-saunya, jadi kokohnya punya istri, keluar dari rumah menyambut kedatangan Su Qin. Di depan gerobak, kakak iparnya itu kutsi, berlutut. Gaya orang zaman dulu. Jadi dengkulnya ditarik ke belakang begitu sambil memberi salam. Dilihat oleh Su Qin di atas gerobak. Kakak iparku, apa yang kau lakukan di situ? Aku datang memberi penghormatan pada kamu. Tidak bisa. Aku lebih muda dari kamu. Bangun. Tidak. Aku harus memberi penghormatan. Kenapa? Karena kau kali ini pulang membawakan kemasyuran dan kesuksesan. Su Qin tuh menarik napas loh. Di dunia ini manusia, di dunia ini hidup. Jangan melalaikan nilai-nilai materi. Ren sheng zai si, bu ke fu shi, shi jian zhi wu. Benar. Kita Longpui, apalagi kita datang ke rumah saudara mau minjem duit, diladenin juga kagak, dibukain pintu juga kagak, di ngomelin mah iya kan? Bener nggak? Jadi hidup di dunia ini memang harus punya materi, harus punya punsu, supaya orang jangan melecehkan kita. Kemudian kita mengambil dharma untuk kehidupan kita ini. Inilah yang harus kita cari, ya. Bayangin coba, kita hidup susah kemana-mana. Mau minjem duit gopeceng aja di wihara nggak gampang loh. Iya, belum lagi ntar dia bilang bunganya berapa persen buat Comin. Aduh, iya kan? Nah, itulah yang kita lihat. Kita perlu uang, tapi kita jangan menilai orang secara materi. Isan, hayu isan kau. Satu gunung, masih ada satu gunung yang lebih tinggi. Kita ngelihat itu orang kaya. Kesana lagi kita lihat ada lagi.
Tapi kalau kita bisa memanfaatkan materi kita untuk kehidupan kita, untuk hal-hal yang baik, itu jauh lebih membuat kita tenang dan damai. Ya, jadi ringkasnya tadi kita sudah lihat di dalam Sadharma Pundarika Sutra, Buddha membuat perumpamaan seperti itu. Di dalam sejarah kita melihat, ya, banyak contoh-contohnya. Banyak kita harus belajar. Di dalam suatu perumpamaan yang sederhana sekali, untuk membuat konklusinya, apa hubungan Dharma dengan kehidupan kita? Dan apa manfaatnya kita datang ke wihara? Sekarang tinggal kita yang mengelolanya. Terdapat 4 macam manusia di dunia ini menurut Buddha. Siapa saja itu 4 macam itu? 1 adalah orang yang datang dari keluarga baik-baik, berpendidikan baik, ekonomi baik, tapi menganut hidup yang baik. Coba kita lihat. Keluarganya kaya raya, anaknya sekolah tinggi. Kita lihat nih ibu-ibu ngerumpi atau bapak-bapak nih, pasti kan ditanya, oh anak lu di mana? Oh anak gue di London School. Saya suka bingung London School di mana? Apa di London? Nggak taunya di sini ya. Ya kan? Terus makanya kemarin ada seorang sarjana datang kemari, dia bilang dia ngambil S3 di Amerika, Cornell University. Dia ingin membuat tesis tentang agama Buddha, padahal dia bukan Buddhis. Saya kaget juga, ada anak muda umur 30-an ngambil S3 mau tentang sejarah perbandingan agama Buddha. Waduh, nante loh. Sekian tahun baru ketemu satu orang seperti itu. Sekarang kita lihat. Dari keluarga yang bagus, positif loh, plus, menuju plus. Pujangga besar Rusia, Leo Tolstoy pernah berkata, di dunia ini, kisah dari keluarga-keluarga yang harmonis cenderung monoton dan sederhana. Tapi kisah-kisah dari keluarga yang tidak harmonis beraneka ragam dan banyak sekali ceritanya. Maksudnya apa tuh? Keluarga yang harmonis tuh jarang ditemukan. Yang ada tuh keluarga tuh bermasalah. Cia-cia you penanian de jing. Ada kekuasaan, ada uang, anaknya pinter, baik, cakep. Jarang loh yang ditemukan yang sempurna. Pasti ada cacatnya. Nah, jadi kalau dia dari keluarga plus positif menuju plus, keluarganya bagus, positif, harmonis, pendidikannya bagus, dihormati orang, dia melakukan kebaikan, berarti dari positif menuju positif, dari plus menuju plus. Itu yang nomor 1. Yang kedua, kaya raya, cakep, berkuasa, tapi perbuatannya tercela. Duit banyak, jadi rentenir. Buka judi gelap, buka panti pijat. Jadi yang positif menuju yang negatif. Tuh. Ini yang kelompok kedua loh yang dilihat. Ya. Yang ketiga, hidup susah. Sungsam sumbel, Betawi bilang. Sungsam sumbel ngerti nggak? Duh ilah.
mau beli barang aja kayaknya susah, kayaknya nggak punya duit. Tapi belain buat anak sekolah. Ya, hidup susah, makan nasi sederhana, tapi orangnya baik, ramah. Biar kata kita datang ke rumah dia nggak punya kopi sama gula, dia bisa ngebon dulu tuh sama warung. Oh, si Caoming datang bikinin kopi tuh. Nah, iya kan? Ada tuh keluarga yang begitu tuh ya. Baik, anaknya sekolah juga baik. Meskipun dia susah, miskin, dia berusaha menjadi positif, plus minus plus. Yang keempat, yang paling jalat nih. Udah negatif, udah sungsam sumbal, pola hidupnya brengsek, pengiri hati, sirik, benci, dendam, segala macam. Pola hidupnya nggak benar. Jadi nggak heran, makin hari makin merosot, tenggelam. Dan Buddha berkata di dunia ini ada 4 macam manusia. Anda pilih yang mana? Dan Anda tergolong yang mana? Ya, kalau kata kebetulan lahir di keluarga yang berada, menuju yang lebih positif. Kalau kebetulan terlahir di keluarga yang kurang berada, jangan kecil hati. Berangsur-angsur memperbaiki hidupnya supaya hidup itu lebih baik. Semua kembali ke diri kita sendiri loh. Ya, setelah orang belajar Buddha Dharma secara teori, bagaimana teori itu jelimetnya kayak ya, semua itu kembali ke diri kita sendiri. Ichie wei xin zhao. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan semua adalah bagian dari kehidupan kita. Oke, mungkin kita berhenti sebentar, kita nge-break. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Bagi yang mau ke kamar kecil, silakan. Baik, setelah kita menyanyikan sebuah lagu, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Gitu kepada Bapak Tan Caoming, kami persilakan. Thank you. Terima kasih. Sebetulnya tanya jawab di wihara memang sih bagus ya. Hanya kebaktian di wihara yang punya kesempatan tanya jawab. Di tempat ibadah lain mah nggak boleh. Coba Anda pergi ke pura Hindu, yang hanya terdengar adalah suara pedanda membacakan doa loh. Anda tidak bertanya, ya kan? Baik yang menarik atau tidak menarik, mungkin coba aja didengarkan. Mungkin ini suatu improvisasi bagi kita semua ya. Di dalam aliran Tantrayana, ketika melakukan ritual pertobatan, mereka memuja Yao Tzu Jingmo. Yao Tzu Jingmo. Apakah sebenarnya Dewa Yao Tzu Jingmo? Berasal dari aliran Taois seperti Macho atau Kuan Yin. Yao Tzu Jingmo adalah Dewi Taois ya. Karena Tao Jiao adalah agama pribumi Tionghoa. Jadi kalau Konghucu 500 tahun sebelum Masehi mendirikan doktrin Konfusianisme, dan Profesor Ren Jiyu dari Universitas Beijing
pernah berkata bahwa Konfusianisme, ajaran Konghucu, itulah adalah agama orang Tionghoa. Menurut Profesor Zheng Ziyi, ya. Dan mendiang Presiden Gus Dur pernah ngomong, bagi pengikut Konghucu, Konfusianisme adalah agama. Bagi orang-orang yang non-Konghucu, Konfusianisme adalah etika agama, etika moral. Sedangkan Tao Jiao berproses dari agama pribumi Tionghoa 3000 tahun yang lalu. Tao Jiao itu berproses. Kita lihat di dalam tradisi orang Tionghoa, secara tidak sadar sebetulnya mengikuti tradisi 3 atau 4 macam agama ya. Di sini mungkin sekedar informasi, ada baiknya kita tahu. Di Indonesia ada istilah Samkau Tridharma. Secara organisasi, kelihatannya yang paling menonjol di Indonesia ada organisasi itu. Tetapi secara kehidupan beragama, orang Tionghoa secara tidak langsung sering mengkombinasikan ketiga agama itu dalam kehidupannya. Sebetulnya 4 ya, yaitu agama leluhur mereka yang membakar kertas. Langit dan bumi dipuja itu sebetulnya datang dari agama yang sangat tua sekali. Nah, sekarang kita lihat agama Buddha masuk Tiongkok pada tahun 65 Masehi. Kemarin udah berapa tahun? Udah 2000 tahun kan? Dalam proses agama Buddha asimilasi dengan tradisi budaya Tionghoa, Buddhisme mempengaruhi Taoisme. Di dalam Taoisme, salah satu Dewi Mahadewi yang ditonjolkan adalah Yao Tzu Jinmu. Yao Tzu Jinmu sering dibrandingkan, diidentikan dengan Yokong Xiangte, Yihuang Tati dalam tradisi orang-orang Tionghoa, kepercayaan mereka. Di dalam Taoisme banyak unsur-unsur dewa-dewi. Saling mempengaruhi antara Buddhisme dengan Taoisme, sehingga kelihatannya akan terjadi inkulturasi. Ada kalanya malah sinkretisme. Bagaimana ya? Tidak berniat mengecilkan kalian yang hadir di sini loh. Itu tuh yang kuliah mahasiswa aja, kuliah agama aja dibilangin sinkretisme tuh bertahun-tahun kagak masuk-masuk di otaknya. Mereka tuh nggak bisa membedakan apa itu yang disebut sinkretisme agama. Ya, karena hanya di masyarakat timur jauh baru ada sinkretisme agama. Di mana coba bayangkan, agama Tao, agama Buddha Mahayana, tradisi Konghucu, tradisi setempat melebur menjadi satu. Kita melihat wajah Yao Tzu Jinmu itu penuh dengan atribut di kepalanya, itu simbol mahkota. Bajunya juga baju emas mengkredep. Itu dianggap sebagai Mahadewi. Ada mantra tersendiri, ada doa tersendiri. Ya. Jadi, kalau Anda tadi tanya, emang ini datang dari Tao Jiao. Kedua, maco. Minggu lalu saya pernah jelaskan, macu. Kalau Kuan Yin kan termanifestasi, lihat di belakang saya coba. Ada juga tangan 1000 atau tangan 11 datang dari India, Gandhara, di mana Avalokitesvara termanifestasi dari semua tangannya yang melambangkan simbol tuh. Itu lambang tangan, lihat semua gerak tangan mudrahnya mempunyai arti. Ya, kemudian sering dibarengi dengan membaca Maha Karuna Dharani Tapeco.
Ya. Jadi memang pada waktu membaca Mahakaruna Dharani seyogyanya ya, pada waktu Anda good mood, bukan bad mood loh. Waktu seneng dapat gaji, dapat angpao, dikasih persen, dipuji orang, baca Tapejau, lebih bagus. Bukan lagi dalam sedih, bukan. Ya, itu banyak orang tuh kurang ngerti. Kemudian antara Kuan Yin yang termanifestasi, kan itu ada 33 manifestasi Kuan Yin di dalam Human Pain, di dalam Sadharma Pundarika Sutra bab 25 menjelaskan manifestasi Kuan Yin itu ada 33, tapi yang terlihat kan Kuan Yin duduk di atas bunga teratai. Kuan Yin menggendong anak kecil. Kuan Yin naik naga. Itu yang kita lihat kan. Segala bentuk manifestasi Kuan Yin dalam bentuk apapun juga, dia itu melambangkan Cipe, Maitri Karuna, Metta Karuna. Apapun penampilan Kuan Yin, kostum, rambut, tidak dihias, tidak memakai wakun. Kalau orang tua tahu, dia bilang wakun, tahu wakun, kembang goyang, pengantin Betawi, ya, wakun, kembangnya goyang-goyang, jadi sebut kembang goyang. Orang Jakarta tahu dah, ya, orang Benteng ngerti, karena saya orang Jakarta, pakai kembang goyang, dan tuh mengkredit, ya, bagus. Nah, lihat macu, dia tampil dengan bentuk itu. Macu benar-benar ada orangnya. Marganya Lin, orang Selin, Lin Mo Niang. Lahir di desa Putian, orang Hinghua. Itu di desa kakek saya emang. Maco punya kemampuan menyelamatkan orang yang akan tenggelam di laut. Jadi dia dipuja oleh orang Taiwan. Barang siapa yang kecelakaan di laut tuh menyebut nama Maco, akan ditolong. Kedua, kawin lama gak punya anak, minta tolong sama Maco. Tuh ya. Anak kecil yang sawan, yang sakit-sakitan melulu, kalau tengah malam suka nangis, dibawa ke kelenteng Maco. Tanian Macu Keni Cufu, orang Taiwan suka bilang begitu. Ya, jadi Dewi Maco adalah kumpulan nilai-nilai Taois dan Buddhis, sedangkan Kuan Yin murni Buddhis. Bedanya dua ini, yang satu tidak memakai atribut, yang Kuan Yin cuma pakai tusuk konde aja biasa rambutnya. Kalau yang Maco tuh bagus. Maco diberi gelar oleh kaisar-kaisar Tiongkok selama 20 kali lebih ya. Dia diberi gelar Tian Sang Senmu, Ibu Dewi yang Maha Suci. Karena bagi kepercayaan orang Hokkien, orang Taiwan, Maco sering menampakkan diri di langit loh. Dia sangat dihormati. Ya, jadi nggak heran kalau pergi ke Hong Kong, ke Cungguo, ngelihat orang Taiwan tuh suka gendong arca digendong, di pesawat juga dia gendong. Kadang-kadang dia pasang hiu tuh, ya di pesawat nggak bisa pasang hiu tuh. Dia makan dia taruh di pinggir. Nah dia bawa itu Maco pergi ke Putian, ke kampung halaman Maco. Dia pergi ke sana, diambil hiolo abunya, masukin ke dalam. Kemudian tanah di halaman wihara dimasukin, Yingjiesen dibawa pulang. Jadi mengundang Maco pulang ke rumah. Jadi kalau Maco Sejit tuh ramai sekali, dan disitulah kita bisa lihat Tangci ya, orang Loktung.
Karena dia lebih berjalan ke Taoqiao emang. Ya. Nah, ini bedanya. Macho, Kuan Yin, Yao Tzu Jinmu. Yao Tzu Jinmu adalah Taois, Macho adalah Taois Buddhis, Kuan Yin adalah Buddhis. Orang-orang Tionghoa cenderung mensinkretiskan agamanya. Karena kenapa orang Tionghoa bisa sinkretis? Anda bisa bayangkan dengan keadaan di Timur Tengah, nggak mungkin keadaan itu bisa terjadi. Karena suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan, suatu agama yang mengajarkan toleransi. Dewa-dewa Tionghoa yang diambil, mereka bisa saling ngambil. Macho dari Taois dibawa ke dalam wihara. Dewa Kuan Kong yang melambangkan kebenaran dan sebagai dewa perang dimasukkan ke dalam wihara Buddha. Dewa Wei Ho Indra yang datang dari Hindu yang membawa ruyung penjaga wihara. Lihat tangannya. Dia memegang ruyungnya ke atas apa ke bawah. Kalau dia memegangnya begini, berarti biksu boleh datang nginep di wihara itu. Kalau dia ruyungnya ke atas, biasanya dia menjaga tata tertib wihara. Jadi pas masuk wihara lihat patungnya. Dewanya keren, ganteng, Wei Ho. Itu Indra. Ya. Nah, jadi orang Tionghoa cenderung menerima nilai-nilai itu. Cuma satu yang harus diperhatikan lagi, Dewa Brom, catur muka, Dewa Brahma, itu datang dari Brahmanisme, sebenarnya tidak begitu lazim ditaruh di dalam halaman wihara. Dia harusnya ditaruh di depan pintu gerbang wihara. Dewa Brom, di wihara sana saya lihat ada. Oh, di rumah kamu ada kan? Ya. Simian Shen, itu bukan Simian Fo. Catur muka yang datang dari Hindu melambangkan kesejahteraan, kejayaan, kemakmuran, kebaikan, kurang lebih begitu ya. Tetapi itu diinterpretasikan ke dalam Buddhis, metta, karuna, mudita, upeka. Ya, ini yang harus kita lihat. Karena orang Tionghoa punya dewa banyak sekali. Ingat, apakah dia politeisme? Apakah monoteisme? Dia bisa dua-duanya. Anda melihat dari mana? Karena bagaimanapun juga dia akan menuju monoteisme. Karena yang dipuja adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka hionya itu yang satu harus ditaruh paling depan gerbang wihara. Ya, wihara Mahayana juga punya hiolo di depan. Nah, jadi mungkin ini pengertian ini mesti kita tahu. Kalau orang Bali itu bilang merajan. Merajan itu maksudnya apa? Tata tertib pura kita harus tahu. Ya, oke. Saya punya saudara keuangan lumayan, tapi tidak bisa memberikan sesuatu kebahagiaan kepada anaknya dan mengatakan orang lain yang selalu memanjakan anaknya. Karena anaknya kepingin seperti anak-anak orang lain. Pertanyaan bagaimana kita harus menghadapi saudara tersebut? Kalau orang tuanya lumayan, tapi tidak bisa memberikan sesuatu kebahagiaan kepada anaknya, mungkin si orang tua punya pikiran lain kali. Duitnya dikumpulin bakal nanti ngawinin anaknya barangkali. Hah? Ya kan? Mungkin tuh orang tua punya rencananya sendiri ya. Ya, coba aja perlahan-lahan persuasif dibilangin, ya. Ya,
Semua keluarga punya persoalan sendiri. Tetapi semua itu bisa diselesaikan kalau memang ada kehendak untuk menyelesaikannya. Ya, kadang-kadang teori melulu juga tidak bisa menyelesaikan. Mungkin si orang tua ini punya rencana sendiri untuk anaknya di masa yang akan datang. Tapi pendek kata, memang mungkin orang tuanya juga punya niat baik pada anak-anaknya, ya. Oke. Ini, lihat. Kita dengarkan bahasanya ini. Kok saya mau nanya, kenapa ya saya udah baik sama orang itu, saya anggap saudara sendiri, pokoknya saya sangat bela dia sama dia, kok dia bisa hianatin saya dari belakang? Tolong jelaskan apa salah saya dan dosa saya. Sampai hari ini saya kesal sama dia. Bagaimana ya? Yang nulis kayaknya sih orang perempuan ini ya. Yang Anda maksud laki-laki bukan? Jangan begini, kita mah udah baik sama dia, dia gak demen sama kita. Hidup ini memang seperti itu, ya. Anggur yang tidak bisa dimakan adalah anggur yang asem. Tahu gak cerita itu? Cerita datang dari mana? Seputau teputau zong shi suan de. Ini kisah datang dari dongeng Aesop, seorang pujangga Yunani. Dalam fable-nya, Aesop tuh menulis banyak sekali fable. Dikisahkan pada suatu hari ada seekor rase, fox rase. Dia jalan. Tiba-tiba dia melihat kebun anggur. Tuh anggur banyak ngegelendotan, berenceng-renceng anggur. Itu rase loncat, mau ngejambret gitu, mau makan. Sekali, 2 kali, kagak nyampe-nyampe, gak dapet. Coba lagi, gak dapet lagi. Coba lagi terus, kagak dapet. Akhirnya dia kesel. Si rase itu udah gak dapet tuh buah anggur. Dia ngomong, udahlah, aku gak mau, anggur itu asem, aku gak mau. Di dunia ini kita sering melakukan perbuatan seperti itu. Ada orang yang kita demen, pekerjaan atau keadaan yang kita suka, diuber terus sampai kagak dapet, akhirnya kita sewot sendiri. Bener kan? Ada kalanya kita udah kejar-kejar, kita gak dapet, kita sewot sendiri. Fenomenanya lain lagi. Udah dapet, kecewa loh. Tahu mah gue gak mau sama dia dulu. Ya, betul kan? Jadi sebetulnya yang salah, memang kita harus akui bahwa yang namanya pudgala, yang namanya insan itu adalah makhluk yang labil. Terima kasih. Kita ini adalah makhluk yang labil loh. Biar kata dia udah tua bangka, rambutnya udah putih, kadang-kadang orang itu labil. Dia statementnya berubah-ubah, tidak menunjukkan kedewasaan. Jadi supaya menjadi dewasa ya kita harus merenung, menyimak pengalaman. Oke, jadi kalau kita dulunya nih ya, aduh gimana ya, mungkin juga karma kali. Udah baik sama dia,
kasih ya. Udah baik sama dia. Ada apa juga dikasih. Tapi dia malah berbalik jahat sama kita. Mau bilang apa? Cuman ini masalahnya ini laki sama perempuan sama laki tentunya nih. Ya. Harus diperjelas dulu loh. Kalau kita lihat rasanya memang sudah begitu ya sudahlah ya. Jangan dipaksakan. Karena kita tidak bisa terlalu banyak memaksakan diri untuk menerima keadaan yang seperti itu. Saya mau tanya bagaimana caranya menyadarkan orang yang telah berbuat menyimpang dari Dharma. Menyimpang dari Dharma itu bagaimana loh? Jangankan orang itu, mungkin saya juga bisa loh. Kedengarannya, teorinya bagus, tapi perbuatannya menyimpang. So su tui jing sheng mi, ya kan? Duduk di atas mimbar gengsi, harus punya meta, harus punya karuna, tapi setiap hari mah orangnya judesnya minta ampun. Pelitnya juga minta ampun, ya kan? Jadi dalam konteks yang bagaimana Anda lihat? Sebetulnya Dharma itu humanis loh. Ya, kita lihat aja dalam sela-sela kehidupan kita melihat Dharma. Oke, terus sebenarnya apa sebabnya aliran Buddha Gohon? Apakah aliran Buddha Gohonson itu? Apakah itu salah satu aliran Buddha Shinto? Gohonson adalah pecahan dari itu adalah suatu sekte Buddha dari Tendai Shu yang didirikan oleh Nichiren Daishonin. Dan Nichiren Daishonin itu gampang ingat lahirnya dia mah tahun 1222 pada periode dinasti Yuan ketika Mongol menyerang Jepang. Begini, itu adalah satu sekte Buddha yang timbul di Jepang yang penuh dengan semangat nasionalisme. Ya. Awalnya itu adalah sekte Buddha Tiantai, sebuah sekte Buddha di Tiongkok yang besar. Yang pada abad ke-8 itu oleh Dengyo Daishi dibawa ke Tiongkok. Di kaki gunung Fuji, di gunung Hiei dibangun sekte Buddha yang besar. Kemudian Nichiren Daishonin sebagai tokoh Buddhis yang nasionalis. Kenapa saya bilang nasionalis? Semua pendeta-pendeta Buddha Jepang yang mendirikan sekte Buddha di Jepang, dia harus pergi ke Tiongkok. Dengyo Daishi, Kobo Daishi, Dogen, ya, Saicho, semua itu pergi ke Tiongkok setahun 2 tahun harus belajar. Tapi Nichiren Daishonin tidak. Dan oleh karena itu kaum Nichiren Shoshu mengklaim bahwa Nichiren Daishonin adalah Buddha di zaman sekarang. Dibandingkan Sakyamuni Buddha itu adalah yang sudah lewat masanya. Ya, dan mereka membaca kitab suci, cuplikan dari Sadharma Pundarika Sutra. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka itu Budahnya untuk zaman sekarang. Kalau toh ada yang hadir di sini adalah pengikut Gohonson Nichiren Shoshu, saya tetap menghormati keyakinan Anda, ya. Tapi memang berdasarkan keputusan Dewan Sangga Sedunia, ya, ada beberapa aliran-aliran Buddhis yang tidak digolongkan ortodoksi Buddhisme. Nichiren Shoshu, Maitreya, Chen Fozhong, Qinghai Wusangzi itu digolongkan non
ortodoksi Buddhism. Anda harus ngerti loh. Yang ortodoksi itu yang ngikuti garis Theravada, Mahayana, Tantrayana. Go Honson itu dalam bahasa Jepang. Go itu kan untuk penghormatan. Yang ngerti bahasa Jepang di sini, Daigo Honson. Itu papan. Jadi kalau dibuka, bagus itu ukirannya. Lihat, di kertas sumi itu ada tulisan Nam-myoho Renge-kyo. Namo-myoho Renge-kyo. Namo Miao-Fa Lian Hua Jing. Kemudian di ujungnya itu ada Sita Tianwang, Catur Maharajika Dewa, nama para bodhisattva. Kemudian Daimoku Gongyo. Baca kutipan dari bab kedua, yaitu Fang Tianping dan Zulai Shou Liang Ping dari Miao-Fa Lian Hua Jing. Metode mereka dengan baca doa itu menumbuhkan seradah. Itu metode mereka, ya. Kita bisa mengerti keadaan itu. Aliran ini lebih bersifat nasionalis Jepang. Karena mereka punya partai politik di Jepang, yaitu Komeito. Dan mereka punya organisasi sosial yang kuat sekali, ya. Shoka Gakkai di Jepang. Pemimpin mereka tuh terkenal, Daisaku Ikeda. Terkenal sekali, ya. Jadi kita harus tahu emang perkembangan zaman berjalan seperti itu, ya. Saya sih sangat menyayangkan, ya, bahwa banyak pemimpin-pemimpin Buddhis kita, termasuk rohaniwan kita, ulama, yang kurang informasi tentang hal-hal demikian. Jadi sebaiknya kita tahu. Kalau toh ada saudara teman kita yang menjadi pengikut Nichiren Shoshu, mereka menjadi baik dan menjadi tenang, bahagia, silakan. Tapi secara doktriner emang berbeda. Di dalam sistem Nichiren Shoshu tidak ada biku sangga. Bikunya itu berkeluarga, ya. Mengikuti tradisi Jepang yang umum. Jadi biku-biku di Jepang tuh punya istri. Karena ini berkondisi pada zaman restorasi Meiji. Wihara diwariskan dalam keluarga. Ya, perkembangan agama Buddha di dunia ini kompleks loh. Anda melihat Buddhis di Korea, ya, itu terpecah menjadi dua. Ada satu biku punya istri, ada satu biku tidak. Chogesa dan Daiguksa berbeda. Untuk membedakannya, mereka juga menarik garis pemisah jubah mereka, warnanya berbeda. Di Jepang masih ada biksu yang memakai jubah warna ungu. Sedangkan tradisi itu telah hilang di Tiongkok pada periode abad ke-9. Tapi orang Jepang mempertahankannya. Ya, jadi kita harus lihat konteksnya. Bila di rumah sudah memiliki altar Dewi Kuan Yin, bolehkah saya memiliki altar yang lain seperti altar buat Gohonson? Saya kembalikan pertanyaan ini pada Anda yang bertanya. Kalau Anda sudah memiliki altar Kuan Yin, kenapa Anda menerima Gohonson? Bagi pengikut Buddhis yang lain tidak jadi masalah loh. Tapi pengikut Nichiren Shoshu belum tentu bisa nerima, ya. Pikirkan baik-baik. Ya, pikirkan baik-baik. Buddhis itu sangat fleksibel loh. Mau pakai altar apa juga boleh. Tapi memang altar yang paling baik harus ditaruh di mana? Hah? Ditaruh di hati. Bagaimana masukin tuh altarnya? Ya. Jadi pertanyaan berikutnya, bila di rumah sudah memiliki altar Dewi Kuan Yin, bolehkah saya memiliki altar yang lain seperti altar Gohonson? Saya nggak bisa jawab. Ini saya berikan pada Anda untuk menjawabnya loh. Bagi Buddhis yang umum tidak jadi masalah, tapi bagi pengikut Nichiren Shoshu, apakah mereka bisa nerima? Yang ada nanti, sorry nih ya, terpaksa saya katakan, setelah Anda menaruh Gohonson,
altar Kuan Yin Anda harus lengser? Hah? Iya, tuh. Jangan kaget loh. Coba pikirkan baik-baik. Ya? Oke. Ya. Emang taruh di hati. Foju xin zhong liao. Memang agak sulit kalau dibilang altar yang paling bagus ditaruh di hati. Karena orang nggak bisa nangkep. Tapi secara tradisional budaya, altar ditaruh menghadap pintu gerbang rumah. Itu aja. Iya, itu aja. Pada tahun 1962, Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato, dia didemo oleh Sengakuren, kelompok mahasiswa kiri di Jepang. Rumahnya didemo. Eisaku Sato kabur dari pintu belakang. Dia jingjing, bukan dijingjing, dia teng-teng istrinya. Dia bilang, tunggu, ada sesuatu yang ketinggalan. Dia balik lagi, dia ambil patung Buddha, dia gendong, dia lari dengan istrinya. Tuh ada yang begitu. Sampai lari pun patung Buddha diambil, dibawa. Lalu ngantar rusak sayang. Ya. Sekarang kalau dibilang Foju xin zhong liao, Sang Buddha bersemayam dalam hati. Tapi kan gak semua orang bisa. Yang punya altar, apakah itu altar Buddha atau altar Kuan Yin, harus berusaha dilestarikan. Kalau Anda punya altar, anak Anda mau gak merawatnya, menjaganya? Toh satu hari orang tua akan meninggal. Jangan emosional. Pikiran punya altar, segala sesuatu, Buddha sama Kuan Yin jadi centeng kita 24 jam. Iya, ntar gara-gara saham rugi, Kuan Yin sama Buddhanya disalahin. Duitnya di bank gak bisa diambil, dia marah-marah, patung Buddha dipecahin. Ya, gak bisa, kita gak boleh emosional. Jadi anak juga harus dijaga. Makanya kebanyakan orang tuh karena isi de congtong, emosional, dia pengen punya altar. Setelah dia kejadian hal-hal yang membuat dia kecewa, dia pulangin. Oke, ya, kira-kira begitu. Jadi semua itu juga perlu pengertian yang baik. Nah, ini terakhir nih, apakah cerita anak yang hilang, yang kabur merupakan karma kita sebagai orang tua? Meskipun segala sesuatu adalah bagian dari karma, tapi kita juga jangan apa-apa kalau ngomong nyalain si karma melulu ya. Jangan. 不可思议的法门，不可思议的功德，Acindya asangkata dhamma. Karma itu nggak bisa direkayasa sama pikiran kita. Memang itu adalah bagian dari karma kita. Yang ada hanyalah berusaha untuk menerima, berusaha untuk mengerti. Di jalan kehidupan kita ini, kita sulit untuk memprediksi apa yang terjadi, ya. Yang ada mungkin seperti ini, tapi kita nggak bisa loh kalau saya bilang. Di dunia ini umat Buddha yang paling taat tuh hanya 2 bangsa kalau saya bilang. Satu adalah orang Mon, kedua adalah orang Tibet. Yang lain tuh hanya begitu aja agamanya.
Orang Mon sangat taat kepada agama Buddha. Di Burma mereka. Seorang laki-laki seumur hidupnya 2 kali dia wajibkan masuk wihara. Orang Tibet 4 juta, 5 juta. Bagi mereka, agama Buddha adalah kehidupan. Jadi setiap hari harus berdoa. 1 tahun 365 hari harus berdoa. Apa kita bisa tuh kayak mereka? Pagi-pagi habis bangun tidur, mandi segala macam, sarapan, pergi ke wihara. Membawa itu puteran. Om Mani Padme Hum, sembahyang. Kehidupan yang akan datang adalah jauh lebih penting dari kehidupan sekarang. Setiap hari berdoa, setiap hari sadar supaya hidup ini berjalan rapi dan baik. Kita nggak bisa seperti mereka loh. Nah, kalau ada orang bisa menjaga seperti ini, kemungkinan dia bisa menetralisir karma dia. Karena keinginannya juga sedikit. Apa bisa kita seperti mereka? Kita jalan kemana aja pikiran kita udah melenceng. Ya? Oke. Bila anak suka ringan tangan memukul kakaknya, apa nasihat yang cocok untuk anak tersebut? Aduh. Gimana ya? Anak suka nakal mukulin encinya atau engkonya. Oh, ibu, bapak yang nanya nih, semua tuh dikembalikan ke orang tua loh. Ya. Meskipun anak itu membawa karma, tapi anak itu juga harus dididik. Ya, waktu mula-mula dia mukul, kita mesti bilangin dong. Nanti dia ngelunjak. Oke, ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya nggak tahu siapa yang bertanya paling bagus, jadi saya nggak tahu saya mau ngasih yang mana nih hadiahnya. Kalau merasa kepengen dikasih hadiah, mendingan dia bertanya, dia berdiri, saya kasih. Jadi saya nggak pilih kasih, saya nanya kok, katanya gitu. Ada yang mau berkata seperti itu? Mana orangnya? Ya, Anda bertanya tentang apa tadi? Oh, silakan. Tadi kan kita tahu wihara ada teori-teori. Lalu kita dapat teori-teori karena dalam kehidupan sehari itu banyak sekali praktek yang harus kita lakukan. Yang saya lihat bagaimana untuk mengontrolnya. Kita ada sesuatu cara untuk mengontrolnya. Teori sih mungkin kita tahu. Tiap minggu tahu gitu ya. Prakteknya kan tidak gampang. Benar. Ada hal-hal yang akhirnya kita balik lagi yang lama. Terima kasih. Friedrich Nietzsche adalah seorang pujangga filosof Jerman yang dianggap ekstrim ya. Tapi Nietzsche punya metode tuh jenius loh. Sesungguhnya kalau dilihat teori Dharma itu, dia mengajarkan kepada manusia untuk mengakui bahwa di dalam dirinya terdapat inner conflict. Ketika kita tahu nih, udah teori sih begitu, tapi nyatanya kok susah sih? Kita kan jadi bingung kan, gundah gulana, bagaimana? Nah, pada saat kita mengetahui adanya konflik itu dalam batin kita, kita berangsur-angsur menjadi dewasa. Kita jalan aja, jalan. Biarkan waktu yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Ya.
Sesekali mungkin kita terkesima. Sesekali kita jadi bandel. Bahkan kita suka membenarkan perilaku kita yang gak baik loh. Ya, nah itu dalam proses kehidupan. Dan itulah makanya kalau lihat metode Thich Nhat Hanh, biksu Zen yang terkenal, jalanlah engkau dalam kehidupan ini untuk merasakan nilai dharma. Gak apa-apa, biar aja. Seiring dengan umur, nanti kita akan bisa membuat pendulumnya sendiri bahwa nurani kita yang menentukan. Teori boleh diterima, terima aja semua. Mengendalikannya bagaimana? Betul memang, waktu ngomong kelihatannya gampang, tapi dia terbelenggu dengan fenomena. Ya, jalan aja. Tapi rasanya saya kenal Anda. Nah, ini saya punya hadiah untuk Anda. Silakan. Baik, selamat siang ya. Terima kasih. Namo Buddhaya.